Oke, yang menjadi pertanyaan sejumlah pihak juga, Bay. Nggak cuma sejumlah, tapi banyak banget yang nanya. Ini bahkan masuk ke akun medsos pribadi saya nih, ya kan? Ini nanti Apa kita tanyakan. pertanyaannya gini apa? Vita bisa balap nggak? Kalau balap hati orang bisa. Oh. Kalau balap jalanan janganlah. Udah, Yang pembalap aja. aku bener udah Gini, nunggu. tapi pertanyaannya gini, Bay. Kemarin kan Asia Talent Cup ditunda kan? Ya, betul. Gelarannya. Terus bener nggak sih untuk tanggal 19 besok ini akan bersamaan dengan World Superbike? Itu menjadi pertanyaan publik, Bay. Banyak ya yang banyak yang ingin ditanyakan sebenarnya dengan pergelaran World Superbike yang mulai berlangsung besok di sirkuit Mandalika ya. Ya. Kita ada siapa, Vita? Ini langsung saja Ngobrol-ngobrolin kita nanti. akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Pak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB. Selamat pagi, Pak Gub. Selamat pagi, Dinda. Sehat Pak Gub? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gub, saya ingin konfirmasi dulu. Jadi betul untuk besok tanggal 19 ini di waktu yang bersamaan akan digelar juga Asia Talent Cup dan juga World Superbike. Seperti apa informasi Jadi terbarunya, yang Pak? perlu disampaikan bahwa kan penyelenggara MotoGP, World Superbike, dan Asia Talent Cup itu namanya Dorna. Jadi manajemennya itu all managed by Dorna. Nah, jadi nanti World Superbike-nya itu besok, lusa, dan hari Minggu. Kemudian nanti pre-season-nya bulan Februari, dan nanti tanggal 20 Maret itu MotoGP-nya. Nah, mereka sebelumnya ini kan dikeluarkan ketika ada jadwal, masyarakat itu kan ingin sekali menonton. Dan setelah dirilis tiketnya relatif mahal. Nah, masyarakat mulai membatinkan jangan sampai sirkuit ada di tempat kita, tapi kita bisa nontonnya dari TV saja. Jadi manajemen kawasan namanya Indonesia Tourist Destination Corporation atau ITDC yang mengelola kawasan ini di mana ada sirkuit di dalamnya, kemudian penyelenggara balapannya namanya Motor Grand Prix Association ini coba melihat Asia Talent Cup ini kan seperti latihan lah untuk junior racer, pembalap yang nantinya diharapkan jadi pembalap MotoGP di masa yang akan datang. Ditetapkanlah 12, 13, dan 14 November kemarin. Hari pertama, kedua lancar, hari ketiga ada sedikit masalah karena Dorna melihat masalah safety. Safety ini tidak boleh diabaikan begitu saja atau dianggap main-main. Nggak bisa berdamai dengan safety dari pembalap karena ini menyangkut nyawa manusia. Nah, dilihat kesiapan marshal kita belum maksimal dari segi kemampuan maupun jumlahnya. Nah, ini bisa dimaklumi karena sebenarnya pihak penyelenggara itu kan ingin nanti moment of truth-nya itu di World Superbike. Nah, itu masih banyak yang harus digesek. Kalau sirkuitnya sudah selesai 100%. Tapi kan balap ini bukan hanya persoalan sirkuit, ada race control, ada paddocknya, macam-macam lah, grandstand dan lain sebagainya. Ini yang sedang digesek penyelesaiannya. Jadi mereka tidak ingin ada satu event yang ramai nanti mengganggu kerja utamanya. Nah, akhirnya kami ngambil inisiatif biar Pemda yang mengelola atur lalu lintasnya segala macam sehingga dilaksanakan itu. Tapi ternyata marshalnya ini ada sedikit masalah itu karena memang tadinya ya marshal itu kami sudah siapkan jauh-jauh hari untuk dicoba di Sepang, di Malaysia atau di Thailand. Tapi karena keadaan keuangan akibat COVID dari ITDC ini tidak memungkinkan mengirimkan mereka latihan di sana. Nah, ketika hari latihannya tanggal 14 kemarin, itu ada alat yang baru sampai, kemudian ada komunikasi yang kurang pas dalam pengertian antara MGPA dengan Dorna sehingga dirasa ini timbang kita membahayakan nyawa masyarakat, nyawa manusia, nyawa pembalap, mendingan dipending saja sekaligus dengan World Superbike sehingga yang racer yang tadinya sedianya balap tanggal 12, 13, 14 November dipindahkan ke 19, 20, 21 bersamaan dengan World Superbike. Oke. Nah, aspek keselamatan berarti yang diutamakan ya Pak Gub ya kalau melihat Iya. itu. Tapi ada beberapa juga ya. Ada beberapa juga saya ingin konfirmasi juga ke Pak Gub. Ada beberapa narasi di medsos ya terutama ketika penyelenggaraan Asia Talent Cup itu soal marshal gitu. Ada yang tidak merasa mendapatkan haknya gitu, tidak dibayar, tidak mendapatkan uang saku, konsumsi. Nah, begitu. Narasi-narasi itu kan muncul, Pak. Mau tidak mau memang harus diklarifikasi juga. Nah, sepengetahuan Pak Gub ini apa sebenarnya yang terjadi isu-isu ini, Pak? Ya, kalau menurut saya ini kan masih segala sesuatu awal-awal ini kan selalu tidak ada kesempurnaan ya.
memang karena kita melihat ya masyarakat itu kan kalau marshal itu tugasnya ngangkat bendera, kemudian kalau ada yang jatuh, kemudian ditolong dan lain sebagainya. Sehingga ada semangat dari masyarakat lokal, masa pekerjaan begitu sederhana aja nggak bisa dilakukan oleh orang lokal. Oleh karena itu ada kerendahan hati dari pihak penyelenggara untuk mencoba teman-teman dari lokal itu untuk terlibat berpartisipasi sebagai marshal ini. Tapi ternyata ya dengan tidak cukup latihan, peralatan yang terlambat datang ini tidak semudah yang dibayangkan. Nah ini jadi feedback juga bahwa kami di sini masyarakat lokal itu bahwa pembelajaran itu perlu. Tidak segala sesuatu yang kelihatannya sederhana itu dianggap remeh. Ini perlu pembelajaran, perlu latihan yang sangat intensif. Nah oleh karena itu kita tidak mau bermain-main di World Superbike ini. Insya Allah itu tenaga-tenaga marshal lokal tetap akan dipertahankan karena banyak juga yang bagus ya. Sambil mereka ditandemi ya, didampingi oleh marshal-marshal yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu diharapkan karena ini persyaratan dari Dorna. Jadi kalau tidak ada yang berpengalaman nanti ini segera didampingi ya kebetulan ada 20 orang lah didatangkan yang sangat profesional yang akan jadi risk control, kemudian koordinator dan lain sebagainya sehingga mudah-mudahan ada transfer of knowledge dan expertise dari mereka kepada marshal lokal ini. Kami memaknai ini semua sebagai pembelajaran ya. Ini cost of learning juga mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian ini akan merubah kita untuk mau belajar lebih baik lagi untuk event di masa yang akan datang. Oke. Nanti kita ngobrol lebih lanjut Pak Gub, sekaligus kami juga akan memantau bagaimana kesiapan di sekitar sirkuit Mandalika, gimana kondisinya. Ini sudah ada rekan kami, ada Herman Zudi ya. Nah ini Herman sudah siap nih, udah backgroundnya sudah sirkuit Mandalika nih. Nanti kita tanya ya ke Herman lebih lanjut, gimana sih kondisinya sekarang di sana. Tapi sesaat lagi kami akan kembali.